Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam taslima. Qadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun saja berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa setia channel dakwah Yasbi Al-Asy'ari yang berbahagia, dan satu permasalahan yang akan kita kaji dan kita ngaji pada saat ini, yaitu ada yang mengatakan bahwasanya menghormat pada bendera itu adalah syirik atau bid'ah, tidak ada dasarnya, sia-sia. Jadi menghormat pada bendera merah putih, bendera Indonesia itu adalah syirik atau bid'ah dan sia-sia. Jadi mari kita kaji sebenarnya apakah dengan menghormat bendera merah putih itu bendera negara tercinta kita, sebagai lambang kemerdekaan kita, lambang pemersatu kita, lambang kebesaran kita, lambang kita bersyukur kepada Allah atas besarnya nikmat Allah tentang kemerdekaan. Luar biasa, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, nikmat-nikmat yang lain bisa kita rasakan. Apakah itu benar-benar syirik atau bid'ah? Baik, akan kita jawab dari beberapa perspektif. Yang pertama adalah kita menghormat kepada bendera itu, kalau dikatakan syirik, tidak. Kenapa? Karena ini adalah bukan peribadatan. Ini bukan ibadah. Jadi tidak ada orang yang menyembah bendera dengan menghormat, tidak ada. Yang dengan kita menghormat bendera itu kita akan tahu, kita akan mengenang perjuangan bangsa Indonesia. Hadiah dari Allah yang maha besar, yaitu tentang kemerdekaan, yang itu dilambangkan dengan mengibarkan bendera merah putih. Jadi dengan menghormat bendera merah putih, bukan benderanya itu yang jadi ukuran pokoknya. Itu adalah akan mengingatkan kepada kita, itu simbol saja, mengingatkan pada kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kebesaran, kenikmatan, kejayaan, kemakmuran semua lapisan masyarakat sebangsa ini yang luar biasa itu. Kalau kita tarik dalam sebuah ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum, al-ayat. Ini perwujudan dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmat yang lebih besar, barokah fid dunya wal akhirah. Kemudian kalau kita ingat ada sebuah syair Arab kuno tentang percintaan. Kalau di Arab itu percintaan dilambangkan dengan Ibu Laila. Banyak orang yang tergila-gila dengan Ibu Laila. Sebenarnya ada enggak Laila itu nama saja, itu pengistilahan saja. Mungkin kalau di negara-negara lain, apa di Indonesia, apa Romeo dan Juliet atau begitu, ada setiap daerah masing-masing punya cerita tentang cinta. Nah, ini coba kita bacakan syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amurru ala tiyari tiyara layla, uqabbilu dhal jidari wa dhal jidari, wa ma hubbut tiyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana tiyaro. Jadi orang yang tergila-gila sama Ibu Laila, sehingga akhirnya rumahnya, temboknya diciumi, tembok-temboknya diciumi. Sebenarnya bukan mencintai rumahnya seperti itu, mencari rumahnya, ketemu rumahnya diciumi dan sebagainya. Tapi walakin hubbu man sakana tiyaro, mencintai yang menghuni di rumah itu, yaitu Ibu Laila. Jadi dengan menciumi rumah-rumahnya, pagar-pagarnya, sidar itu kan pagar, bukan berarti mencintai pagarnya itu, tapi yang dicintai sebenarnya adalah Ibu Lailanya itu. Seperti kita menghormati pada bendera, bukan benderanya. Masalahnya dengan bendera itu mengingatkan kita, itu simbol kemerdekaan kita, yang kalau kita terawang dalam bendera itu akan ada nikmat Allah yang maha besar, yaitu kemerdekaan. Siapa yang mau mengingkari kemerdekaan? Siapa? Kita tidak merdeka. Bisa kita sholat?
Tidak bisa. Makan dengan nyenyak, tidurnya, kita merawat keluarga dengan baik, tidak bisa. Pendidikan apalagi. Mari kita lihat kalau di masa penjajahan seperti apa seperti itu. Maka kenikmatan kemerdekaan tidak bisa kita bersyukur. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa kita menghitung karena saking banyaknya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin semampu kita untuk bersyukur dengan menghormat bendera. Itu bukan kita menyembah bendera, jangan dilihat bungkusnya saja, lihat artinya. Itu menanamkan kita cinta tanah air dan bangsa. Yang cinta tanah air itu sangat dianjurkan. Apalagi ada sebuah makalah mengatakan hubbul watan minal iman. Ini makalah ulama. Hadits Syekh Bayasyim Masyari. Bukan hadis, jangan salah nanti berdalil hadis mengatakan hubbul watan minal iman. Bukan, ini adalah makalah. Hubbul watan, cinta tanah air minal iman, termasuk iman. Karena orang yang mencintai tanah airnya, mencintai keluarganya, mencintai negaranya, dia akan bersyukur kepada Allah. Mempunyai negara yang kemarifah lok jinawe toto arjo tentelayu, Allah yang maha pengasih, memaafkan, mengampuni semua dosa-dosanya. Baldatun warabbun ghafur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kemudian kalau itu dikatakan bid'ah, menghormat bendera, karena lagi-lagi mereka berhujah tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi jangan sempit, hadis itu tidak, sunnah itu bukan hanya dicontohkan Nabi, ada yang dicontohkan, ada kauliyahnya, ada takririyah, ada hammah dan sebagainya. Semuanya itu adalah sunnah. Jangan dipersempit dengan selalu harus contoh Kanjeng Nabi. Jadi kalau dikatakan bola bid'ah, tidak, karena itu bukan urusan ibadah. Kita kembali ke usul fikih. Al aslu fil asya al ibahah. Hatta yadullu ad-dalil ala tahrim. Asal dalam semua perkara itu yang pokoknya bukan ibadah, itu adalah ibahah. Semua diperbolehkan. Asalkan sampai ada dalil yang melarang. Balik kalau ibadah, al-aslu fil ibadah al-hadru wal man. Sampai ada dalil yang mensyariatkan. Kalau ibadah asalnya diharamkan, sampai ada dalil yang mensyariatkan. Karena ibadah tidak main-main. Ibadah itu menyembah kepada Allah, lagi ibadah madhor seperti sholat, jangan main-main dengan sholat, dengan mengarang dan mengarang. Tapi kalau sesuatu urusan dunia bukan ibadah, maka al aslu fil asya al ibah, diperbolehkan. Termasuk menghormat bendera ini adalah bukan ibadah, ini diperbolehkan, apalagi isu seperti tadi. Maka kesimpulannya adalah menghormat bendera itu sangat banyak hikmahnya, menanamkan rasa hubbul watan minal iman, menanamkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa besarnya. Maka ini diperbolehkan, tidak bertentangan dengan syariat, bahkan banyak hikmahnya. Jadi menghormat bendera itu bukan syirik dan bukan bid'ah, diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menggugah rasa bersyukur kepada Allah, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan negara, karena memperjuangkan negara itu adalah termasuk merupakan hubbul watan, cinta tanah air, yang itu akan pada muara akhirnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ayat la in syakartum wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Terima kasih, semoga menjadi keterangan yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma katabtu wa ma fadhaltu ilayka 'inda hajati ilayhi waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fihi fid din wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.